Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing putra-putra kelas kawan, pripun kabaripun? Nah, mugi sehat sedaya nggih. Saderenge sinau diwiwiti maos doa saderenge sinau riyin nggih, sareng-sareng kali Ustadzah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah kepadaku kepahaman. Amin. Nah, saderenge dimulai, yuk sareng-sareng kali Ustadzah podo nyanyi tembang dolanan iki riyin nggih, men semangat sedaya. Janguran yo ketok, jamur apa yo ketok, jamur kaji becici saoro sirom bade jamur apa. Nah, sampun nyanyi tembang dolanan, sakniki sareng-sareng kali Ustadzah sinau babagan sandangan nggih. Kala wingi putra-putra sampun nyatet teng buku tulis basa Jawa materi sandangan. Sakniki Ustadzah badhe nerangake materi sandangan. Disimak nggih. Apa iku sandangan aksara Jawa? Nah, dinten iki Ustadzah badhe njelasake sandangan aksara Jawa. Men saged dimengerteni kali putra-putra sedaya kelas kawan, mangke Ustadzah migunakake basa Indonesia nggih. Mugi-mugi saged dipahami kali putra-putra kelas kawan. Pengertian dari sandangan merupakan coretan atau simbol tambahan yang digunakan untuk memberi pelafalan vokal dan akhiran tertentu terhadap aksara Jawa atau yang lebih dikenal hanacaraka. Nah, jenis-jenis sandangan itu ada 3 ya anak-anak. Yang pertama sandangan suara, yang kedua sandangan panyigek, dan yang ketiga sandangan wianjana. Hari ini kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah sandangan suara. Apa itu sandangan suara? Sandangan yang digunakan untuk mengganti huruf vokal, yaitu U, I,
E, dan O. Terdiri dari suku, wulu, pepet, taling, dan taling tarung. Berikut ini adalah jenis-jenis sandangan suara. Yang pertama kita akan bahas yaitu suku. Nah, suku penulisannya berada di bawah aksara Jawa. Kegunaan dari suku ini yaitu untuk mengganti atau memberi vokal U. Contoh penggunaan sandangan suku. Perhatikan ya anak-anak. Contohnya di sini tuku buku. Maka anak-anak menulisnya dengan huruf aksara Jawa ta, kemudian dikasih suku, aksara Jawa ka dikasih suku, aksara Jawa be dikasih suku, aksara Jawa ka dikasih suku. Lanjut di sandangan suara yang kedua yaitu wulu. Wulu penulisannya berada di atas huruf aksara Jawa. Wulu digunakan untuk mengganti atau memberi huruf vokal I. Contoh sandangan wulu, perhatikan ya. Sapi siji, sa ditulis, kemudian pa ditulis dan diberi wulu. Kemudian sa ditulis diberi wulu, ja ditulis diberi wulu. Sandangan suara yang ketiga adalah pepet. Pepet penulisannya berada di atas aksara Jawa. Pepet digunakan untuk mengganti atau memberi huruf vokal E. Contoh, kebo telu. Berarti penulisannya aksara Jawa ka dikasih pepet, be, kemudian ta dikasih pepet, kemudian la dikasih suku. Ada pengecualian ya anak-anak. Untuk aksara ro dan lo tidak boleh menggunakan pepet. Jadi untuk bunyi re dan le harus menggunakan pacere dan ngolelet. Yang pertama kita akan bahas pocere. Pocere penulisannya berada di atas garis sama seperti menulis aksara Jawa lainnya. Kegunaannya untuk mengganti aksara re. Contoh, reco bukan menggunakan aksara ro di pepet tetapi menggunakan pocere. Nah, kemudian huruf co. Kita lanjut ke pengecualian yang kedua yaitu ngolelet. Ngolelet digunakan untuk mengganti aksara le. Contohnya, lego. Lego bukan menggunakan la di pepet, tetapi menggunakan ngolelet, kemudian huruf aksara Jawa go. Yang selanjutnya kita belajar aksara swara yang keempat yaitu taling. Taling penulisannya berada di depan aksara Jawa. Aksara swara taling digunakan untuk memberi atau mengganti huruf E. Contoh, lele keli. Tulis dulu taling, kemudian aksara la, kemudian taling lagi la, kemudian taling lagi ka, kemudian la dikasih wulu. Kita lanjut ke sandangan suara yang kelima yaitu taling tarung. Taling tarung penulisannya berada di depan dan di belakang aksara Jawa atau mengapit aksara Jawa. Kegunaan dari taling tarung ini untuk mengganti atau memberi huruf vokal O. Contoh, soto kebo. Penulisannya adalah tulis taling tarung di antara aksara sa, kemudian tulis taling tarung di antara aksara ta, dan aksara ka diberi pepet, kemudian yang terakhir be diapit oleh taling tarung, dibaca soto kebo. Yang selanjutnya sandangan yang kedua adalah sandangan panyike, yaitu digunakan dalam penulisan aksara Jawa sebagai penanda untuk menutup konsonan di akhir suku kata. Terdiri dari layar, wigyan, cecak, dan pangkon. Simak ya, kita akan bahas satu persatu. Jenis sandangan panyike yang pertama adalah layar. Nah, layar penulisannya berada di atas huruf aksara Jawa. Kegunaan dari layar ini untuk menandai suku kata yang berakhiran R.
Contoh sandangan panyigek layar. Pasar buyar. Anak-anak tulis dulu Pak, kemudian tulis sa dikasih layar, kemudian huruf B dikasih suku, huruf ya dikasih layar. Pasar buyar. Sandangan panyigek yang kedua adalah wigyen. Wigyen penulisannya berada di belakang aksara Jawa. Wigyen digunakan untuk menandai suku kata yang berakhiran H. Contoh, gajah obah. Tulis aksara G, kemudian aksara J agar berbunyi H tulis wigyen, kemudian aksara Jawa H, aksara Jawa B, dan dikasih wigyen lagi. Selanjutnya jenis sandangan panyigek yang ketiga adalah cecak. Cecak penulisannya berada di atas aksara Jawa. Cecak digunakan untuk menandai suku kata yang berakhiran NG atau eng. Contoh, tukang tarung. Aksara ta dikasih suku, aksara K kemudian dikasih cecak, aksara ta kemudian aksara ra dikasih suku dan dikasih cecak. Jenis sandangan panyigek yang keempat adalah pangkon. Pangkon penulisannya berada di belakang aksara Jawa. Kegunaan dari pangkon ini adalah untuk menandai huruf mati di akhir kalimat. Pangkon tidak boleh digunakan untuk konsonan yang berakhiran R, H, dan NG atau eng karena sudah diwakili layar, wigyen, dan cecak. Kita masuk ke contoh soalnya. Semar mesem. Sa-nya aksara sa dikasih pepet, kemudian ma dikasih layar, kemudian aksara ma dikasih taling karena bunyinya me. Kemudian aksara sa dikasih pepet. Dan yang terakhir ditulis aksara ma. Agar aksara ma bisa mati jadi M, maka dikasih pangkon. Jenis sandangan yang ketiga adalah sandangan wianjana. Sandangan wianjana digunakan sebagai penanda gugus konsonan atau dua konsonan dalam aksara Jawa yang akan membentuk suatu suku kata. Sandangan wianjana terdiri dari cakra, keret, pengkal, panjingan wa, dan panjingan la. Jenis sandangan wianjana yang pertama adalah cakra. Cakra penulisannya berada di bawah aksara Jawa. Nah, sandangan wianjana cakra digunakan sebagai penanda gugus konsonan yang unsur terakhirnya ra. Contoh, prajurit. Tulis aksara pa, kemudian di bawah aksara pa dikasih cakra agar berbunyi pra. Kemudian ja, tulis aksara ja diberi suku, kemudian aksara ra diberi wulu, dan yang terakhir aksara ta. Agar mati menjadi t, maka diberi pangkon. Sandangan wianjana yang kedua adalah keret. Keret penulisannya berada di bawah aksara Jawa. Keret digunakan sebagai penanda gugus konsonan yang unsur terakhirnya re. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya kretek. Anak-anak tulis aksara Jawa K, kemudian agar bisa berbunyi kre, maka diberi keret di bawahnya. Kemudian tulis aksara ta diberi pepet, dan yang terakhir aksara G. Agar G-nya mati menjadi huruf G, maka diberi pangkon. Yang selanjutnya adalah pengkal. Pengkal penulisannya berada di samping aksara Jawa. Penggunaan pengkal digunakan sebagai penanda gugus konsonan yang unsur terakhirnya ya.
Contoh, gebyah. Penulisannya tulis aksara Jawa ge, dikasih pepet, kemudian aksara be. Agar bisa berbunyi byah, maka kasih pengkal, kemudian dikasih wigyan di belakangnya, agar berbunyi gebyah. Yang selanjutnya, yang kelima adalah panjingan wa. Penulisannya berada di bawah aksara Jawa. Panjingan wa digunakan untuk penanda gugus konsonan yang unsur terakhirnya wa. Kita masuk ke contoh soal. Kuali. Kuali tulis aksara K, kemudian diberi panjingan wa di bawahnya. Setelah itu, tulis aksara la dan diberi wulu di atasnya. Sandangan wianjana yang terakhir adalah panjingan la. Penulisannya berada di bawah aksara Jawa. Panjingan la digunakan untuk penanda gugus konsonan yang unsur terakhirnya la. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya kelapa. Tulis aksara K, kemudian diberi panjingan la di bawahnya, di bawah aksara K, kemudian selanjutnya tulis aksara pa. Demikianlah penjelasan dari Ustadzah tentang sandangan dan jenisnya. Bagaimana anak-anak? Semoga dapat memahami materi sandangan dan jenis-jenis sandangan hari ini ya. Tetap selalu semangat. Dan jangan lupa untuk selalu berlatih menulis aksara Jawa. Tugas hari ini, ubah tulisan ing ngisor iki nganggo aksara Jawa. Anak-anak ubah tulisan di bawah ini menggunakan aksara Jawa. Ada 5 soal. Kerjakan ya dengan teliti. Tulis di buku tulis bahasa Jawa. Tugas dikerjakan, kemudian difoto dan kirimkan ke grup WhatsApp kelas maksimal pukul 13.00. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Sebelum ditutup, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya robbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.